Tuhan kena bilang, karena beliau kan adalah contoh ya. Dia berkata, setiap orang tergantung imannya. Bagaimana imannya, begitulah hidupnya. Dia bilang, bertanding dalam pertandingan iman. Iman yang benar. Firman ini udah kebenaran yang absolut, saudara. Ya, sekarang ini ada bilang, oh ini harus dilihat dari segi sejarahnya. Ini kayaknya nggak betul ini. Bagaimana mungkin ini pakai otak logika? Tidak, saudara. Ya tadi saya dengar sempat di grup kita, firman itu gak mungkin jadi manusia katanya. Gimana ceritanya firman jadi manusia? Gak usah dibahas ini. Maksud saya adalah seperti ini. Yang saya bilang, firman ini sudah kebenaran yang absolut. Amin. Ya. Udah gak usah ditambah-tambah oleh kita maksudnya. Bisa dikurangi. Ya kalau yang lain menambah terserah, kita doakan. Tapi saudaraku, kini ingin bilang, menentukan siapakah kualitasmu, bagaimana tingkat engkau di dunia ini, kemenanganmu, kemajuanmu, pertolongan berkat dalam Tuhan dalam hidupmu, itu kuncinya imanmu kan? Ya, karena Tuhan bilang orang benar akan hidup oleh iman, harus hidup oleh iman, ya, harus hidup oleh iman. Iman itu yang sederhana aja, ikuti aja, yakini aja, yakin sepenuh aja kepada firman. Ya, gitu. Saya cerita karena itu juga yang saya hidupi. Itu dan Tuhan memang tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi saudara, supaya kita fokus clear, fokus kita jelas firman itu, kita hidup untuk firman itu, bertanding dalam pertandingan iman itu dari firman itu. Ya. Gak usah diralat-ralatin, jangan harap. Gak usah ditambah-tambahin. Kan kita sudah orang pilihan, kita sudah dipanggil dari gelap, ya kan? Kita sudah keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita sudah berada dalam kerajaan terang. Peraturannya clear, firman, dan itu diimani supaya ada jalan Tuhan berkata jadi kepadamu seperti mantu. Ya, itu lebih penting daripada sekedar banyak tahu. Kesadaran itu lebih penting. Oke, sedikit lagi 2 poin lagi, saudara. Jadi Musa itu sangat fokus, setia dalam fokus, dia tidak terganggu. Kemudian satu lagi, saudara, ya, ini tadi sebenarnya sudah bahwa Musa itu setia dalam mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Kena ingin berkata, saya dalam sekian puluh tahun, kata Kena ingin, sudah berkhotbah, sudah melayani, sudah dapat firman, lalu saya pikir itu sudah terbaik. Tapi ketika Tuhan bilang, kau duduk di hatiku, tambah waktu lagi untuk mendapatkan pewahyuan. Lalu saya duduk lebih banyak di kaki Tuhan, saya belajar di hadirat Tuhan, saya mendapatkan rema-rema. Akhirnya dia bilang, setelah saya dapatkan itu, ternyata saya tahu selama ini belum ada apa-apanya. Betul juga loh. Kita pendeta banyak juga jujur-jujur ya. Kita hamba Tuhan banyak juga yang ayat-ayat itu kita nggak tahu. Kalau dikasih